Negative thinking atau pikiran negatif pasti selalu akan menghantui kita. Selamat datang di podcast Ingin Ngomong. Saya selalu mendoakan teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan semua urusan teman-teman dilancarkan dan semua kegiatan teman bisa berjalan seperti apa yang kamu harapkan. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberi warna baru buat teman-teman yang mendengarkan, dan mudah-mudahan bisa mengambil nilai positif dari podcast ini. Ada pertanyaan menarik. Kenapa sih orang gagal? Kenapa sih orang pesimis? Kenapa sih orang wajahnya tidak menunjukkan keceriaan, murung aja? Kenapa sih orang sulit punya prestasi dalam hidup ini? Kenapa sih kita selalu merasa dalam hidup ini selalu mendapat banyak kesialan? Dan kenapa kok hari-hari kita yang kita lalui merasa semuanya tidak baik? Kamu tahu gak kenapa? Yes, karena negative thinking atau pikiran negatif. Negative thinking ini bisa membuat kita menjadi sulit untuk bersyukur dalam hidup ini. Bisa membuat kita gampang bersedih, emosi, menyalahkan orang lain. Dan tentunya ini akan sulit sekali kita untuk mencapai yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Nah, kalau teman-teman sekarang lagi merasa dihantui dengan pikiran negatif, berarti kamu lagi mendengarkan sharing yang tepat, dan mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman untuk keluar dari pikiran yang negatif yang selalu menghantui teman-teman. Di podcast kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana sih menghadapi dan mengatasi pikiran negatif yang selalu menghantui kita. Yang jelas, teman-teman harus mengerti dan harus pahami pikiran negatif ini tentu dampaknya buruk banget buat diri kita, benar gak? Dan ini juga bisa lama-kelamaan berdampak buruk terhadap kesehatan kalau negative thinking ini terlalu berlebihan. Gampang depresi, terus kurangnya keceriaan dalam hidup. Masih banyak yang negatif dampak yang bisa diakibatkan dari kita berpikiran negatif. Oke, saya akan coba berbagi sedikit tips bagaimana cara mengatasi pikiran negatif ini. Tapi dengan catatan nih teman-teman, karena kita ingin mengatasi pikiran negatif ini, perlu dong kita komitmen, dan tentunya komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh, agar tips yang nanti akan saya berikan kepada kamu, saya berharap ini bisa mengikis pikiran-pikiran negatifmu sedikit demi sedikit. Oke? Siap untuk mendengarkan sharing lebih lanjut dari podcast ini? Baik, kita akan mulai. Apa aja nih tipsnya buat kita mulai lakukan saat ini? Yang pertama, kamu harus mulai berani menantang pikiran negatif kamu. Nah, di saat pikiran negatif itu muncul, misalnya kamu merasa gagal dalam melakukan satu pekerjaan, kamu bisa kok untuk mulai bertanya ke diri kamu sendiri, ada nggak kemungkinan yang lain yang bisa membuat pekerjaan kamu lebih baik? Nah, mungkin segala kejadian kan tentu pasti ada dua sisi berbeda, dan itu akan menentukan bagaimana kita merespon. Nah, kamu lihat tuh, apakah pekerjaan itu bisa diulang lagi? Apakah bisa diperbaiki lagi? Atau mungkin pekerjaan kamu itu bisa kamu konsultasikan lagi kepada orang yang paham. Jadi mulai selalu
tidak gampang menyerah, tidak gampang untuk cepat berpikir negatif dari apa yang sudah kamu kerjakan. Ya. Atau misalnya di saat kamu melihat keberhasilan orang, ya tentunya kan namanya manusiawi, di saat kita melihat orang berhasil, di hati kita pasti ingin mencoba apa yang mereka lakukan. Sering sekali tiba-tiba pikiran negatif itu muncul. Ya, pikiran negatif itu mungkin macam-macam ya. Ada yang bilang, alah, cuman dia aja tuh yang bisa, kamu mana mampu, pengalaman kamu aja nggak ada, apalagi bakat kamu nggak punya bakat. Pokoknya pikiran negatif ini macam-macam muncul di pikiran kita. Nah, kamu harus ingat ya, semua itu pasti akan ada dua cara kita merespon. Nah, di saat respon yang keluar adalah negatif, coba kamu mulai bertanya, coba kamu mulai bicara dengan diri kamu sendiri. Apakah rugi untuk mencoba? Ya, padahal kesempatan itu ada di depan mata loh. Kalau kamu nggak bisa, kan masih punya kesempatan untuk belajar. Kalau kamu latih, lama-lama juga pasti bisa. Jadi usahakan teman-teman untuk mulai munculkan sisi respon yang positif agar bisa melawan pikiran negatif. Karena tugas kita di poin pertama ini adalah bagaimana pikiran negatif ini kita lawan. Karena di saat negatif ini dominan atau munculnya terlalu besar dalam pikiran kita, maka itu akan membuat kita nggak akan pernah bergerak untuk hal yang lebih baik dalam hidup ini. Nah, sekarang contoh lagi, dampak corona. Banyak orang yang udah berkeluh kesah, udah 2 bulan di rumah, udah 3 bulan di rumah, udah bete di rumah, nggak tahu lagi mau berbuat apa di rumah. Karena pikiran negatif itu terlalu besar yang membuat kita terkurung dengan kondisi, akhirnya kita ngerasa itu seperti sebuah penjara yang sedang kita jalanin. Tapi kalau orang-orang yang mencoba untuk mulai munculkan pikiran positif, mereka akan lawan kok kondisi-kondisi yang sekarang ini menuntut kita lebih banyak di rumah, yang mungkin selama ini mereka tidak pernah untuk rajin olahraga, mereka akhirnya meluangkan waktu untuk olahraga, mulai disiplin. Terus kemudian yang biasanya jarang banget untuk mulai membaca hal-hal baru atau buku-buku positif, akhirnya mulai melakukan hal-hal positif dengan membaca buku lebih banyak. Dan artinya di saat kita berhasil melawan hal-hal yang mungkin muncul dalam pikiran negatif kita coba untuk bangun kreatif agar bisa membuat hidup kita ini menikmati hal-hal positif dalam hidup ini. Ya, belum lagi kalau masalah efek dampak corona ini, ada yang mengeluh tentang ekonomi, ada yang menyerah dengan keadaan, ceritakan kemana-mana tentang kesusahannya. Padahal asal kamu tahu, kesusahan ini adalah kesusahan global, bukan hanya kamu yang susah. Coba kamu lihat, ada kok orang yang di kondisi sekarang seharusnya dia bisa merasakan dampak negatif dari wabah corona ini, tapi malah mereka bisa menciptakan peluang, malah mereka bisa menciptakan terobosan-terobosan baru dalam hidup mereka yang selama ini mereka nggak bisa ciptakan. Nah, apa yang membuat mereka bisa seperti itu? Yes, karena mereka melawan pikiran negatif mereka. Siapa sih, manusia mana sih yang kuat dengan kondisi seperti ini yang membuat kita harus bisa beradaptasi, harus bisa secepatnya bereaksi dari kondisi yang kita nggak duga, kita harus lebih banyak di rumah. Dan ya, ini adalah cuman masalah respon kita, teman-teman. Nah, saya harap teman-teman mulai sekarang bisa menerapkan poin pertama ini untuk bisa mulai membangun hal-hal positif dalam kehidupan kamu. Jadi teman-teman, itu adalah contoh bagaimana kita harus mulai belajar untuk melihat sisi-sisi yang positifnya. Pasti ada dan akan membuat diri kamu akan bergerak ke arah yang lebih baik. Jadi intinya gini, setiap kejadian kalau lu bilang negatif itu benar, kalau kamu bilang positif itu juga benar. Jadi tergantung kamu mau respon yang mana. Yang jelas, kalau kamu sudah merespon ke yang negatif dan pikiran kamu lebih besar tentang negatif, maka kamu akan sulit untuk berbuat hal yang lebih baik. Tapi kalau kamu mencoba untuk memunculkan hal-hal dari sisi positif atau pikiran positif, kamu melawan pikiran negatif ini, akan ada kok, kamu akan bisa melihat hikmah-hikmah dari semua ini. Kamu akan bisa melihat hal-hal baik dari ini semua. Ya.
Nah, intinya ya, yang perlu kamu garis bawahi adalah setiap kejadian akan ada dua sisi yang bisa kamu ambil, dan itu pasti. Tinggal tergantung kamu, berani nggak kamu menantang pikiran negatifmu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, mulailah belajar untuk jaga jarak dari pikiran negatifmu. Bagaimana caranya? Bisa kamu lakukan pertama dengan mulai kamu cek media sosial kamu saat ini sudah banyak belum akun-akun positif, akun-akun motivasi, atau orang-orang yang bisa memberikan semangat dan inspirasi yang membanjiri media sosialmu. Nah, mulailah kamu coba kembangkan diri kamu dari baca-bacaan positif. Ya, jadi mulai kita coba untuk namanya membangun sesuatu yang mungkin agar bisa membuat kita ini punya arah ke yang lebih baik. Tentu kita mencoba untuk menumbuhkan diri kita dengan hal-hal yang bisa memberi masukan positif. Ya, kenapa saya bilang media sosial? Karena kita tahu yang namanya media sosial itu sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi coba mulai kamu bangun dari sana. Kamu coba follow akun-akun positif, kamu add orang-orang yang memang inspirasi. Nah, agar yang kamu lihat bisa membangun diri kamu. Ya, terus kemudian kenapa baca buku saya bahas? Karena memang manusia itu pikirannya itu seperti sebuah bidang tanah. Kalau ditanamin tanaman bagus, maka dia bagus. Kalau ditanamin rumput, maka tumbuhnya rumput. Sedangkan nggak ditanam apa-apa aja, tumbuhnya pasti rumput. Nah, begitulah pikiran. Jadi penting sekali teman-teman mulai coba latih diri teman-teman untuk membiasakan baca buku-buku positif. Ya, mulailah setiap hari, karena ini benar-benar bisa membuat kamu menjaga jarak dari pikiran negatifmu. Nah, ini bisa membantu biar kamu nggak jatuh dengan pemikiran-pemikiran negatifmu. Oke, yang ketiga, teman-teman coba mulai tuliskan rasa bersyukur apa aja yang kamu bisa rasakan setiap harinya. Ya, jadi terkadang pikiran-pikiran negatif ini membuat kita lupa akan hal-hal baik yang hadir setiap harinya. Nah, jadi mulailah coba teman-teman menulis setiap hari kamu yang bisa kamu syukuri di hari itu dalam sebuah jurnal atau catatan khusus ya. Sebelum tidur kamu bisa luangkan waktu kamu minimal 10 menit deh sebelum kamu tidur. Kemudian kamu tulis tuh daftar apa yang membuat kamu bersyukur hari itu. Karena ini sekali lagi adalah satu usaha kita agar pikiran negatif ini tidak terlalu dimanjakan ya dalam kehidupan kita. Oke? Terus mulailah teman-teman untuk menulis setiap harinya yang bisa kamu syukuri hari itu ya. Terus kemudian teman-teman rasakan ternyata hidup kamu itu benar-benar berwarna ya. Memang ada kalanya hal-hal negatif itu bermunculan atau terpikirkan, tapi ternyata ada loh yang hari ini kita bisa syukuri hal-hal baik dalam kehidupan kita. Oke, ini kamu bisa coba untuk poin ketiga ini, dan saya yakin banyak dari kita belum melakukan ini ya. Sekarang kita bicara di poin keempat. Apa itu? Yaitu mulailah fokus pada kelebihan kamu. Kita tahu ya teman-teman, pikiran negatif tentu akan membawa kamu dalam kelemahan-kelemahan kamu. Pikiran negatif akan membuat kamu kepada hal-hal yang pesimis, tidak optimis, kurang bersemangat, kurang melihat sesuatu itu dengan hal yang hal yang membuat kita bersemangat gitu. Nah, sekarang kamu coba harus ya mulai berani melawan apa yang namanya pikiran-pikiran yang lebih cenderung ke hal negatif dengan cara mengalihkan fokus kamu ke arah kelebihan-kelebihan kamu. Ya, kamu coba mulai tuliskan dalam catatan pribadi kamu. Coba kamu buat list apa aja kelebihan kamu. Ya, misalnya kamu itu orangnya gampang bergaul, kamu itu orangnya gampang mendengarkan apa yang menjadi problemnya orang,
kamu orangnya lebih sedikit bisa sabar dengan keadaan. Kamu orangnya mungkin bisa mulai untuk bisa melakukan yang mungkin orang nggak pernah coba mulai lakukan. Kamu hal-hal positif yang teman-teman punya. Jadi ya bisa jadi mungkin teman-teman sekarang punya kelebihan dari sisi yang namanya semangat ya, atau mungkin teman-teman punya nilai positif, gampang tersenyum, terus kemudian orang begitu ngobrol dengan kamu, orang jadi senang. Jadi coba kamu mulai tuliskan apa sih yang menjadi kelebihan-kelebihan kamu. Nah, jadi next time kalau kamu berpikir tentang kejelekan-kejelekan kamu bisa mengingat lagi tuh apa sih kelebihan-kelebihan positif kamu yang sudah kamu tulis. Teman-teman, mengatasi pikiran negatif ini adalah perang melawan diri sendiri. Tapi kita juga harus memaklumi ya terhadap diri kita sebagai manusia biasa. Kita ini sebagai manusia yang memang kita ini terkadang mudah berpikir untuk hal-hal negatif. Karena itu udah sifat manusia ya, selalu merespon setiap kejadian dalam hidupnya dari dua sisi yang berbeda, baik itu positif maupun negatif. Tapi kamu juga harus pahami, pikiran-pikiran negatif ini bisa mengganggu kesehatan mental, bahkan ini bisa menimbulkan depresi dalam kehidupan. Jadi pikiran negatif itu harus dilawan. Kamu bisa kok untuk mulai mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baru dalam berpikir kamu, agar kamu bisa melawan pikiran negatif kamu. Teman-teman semua, sharing di podcast ini saya berharap kamu bisa untuk lebih melihat segala sesuatu dalam kehidupan kamu. Kamu bisa punya sudut pandang yang akhirnya bisa membuat kamu selalu bisa optimis dan tampil hebat setiap harinya. Jadi mungkin tidak banyak dari sharing yang bisa saya sampaikan ke teman-teman, tapi saya yakin pasti ada hal-hal bermanfaat yang bisa kamu mulai ambil sharing-sharing ini atau obrolan hari ini untuk kamu bisa terapkan dalam kehidupan kamu. Mungkin sekian dulu sharing saya di podcast kali ini. Kembali lagi, harapan saya mudah-mudahan kamu lebih bisa positif dan optimis dalam menjalani hidup ini, karena terlalu indah hidup ini yang diciptakan Tuhan. Jangan sampai pikiran negatifmu membuat kamu tidak bisa menikmati hidup ini. Oke, see you next podcast Ingin Ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.